teman-teman, perkenalkan, nama saya Marlin Mariska Lelolteri, NPM 12114201200134, kelas B, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem penginderaan. Pertama-tama kita tahu dulu apa itu penginderaan. Penginderaan adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Manusia memiliki 5 panca indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Kita bahas yang pertama, yaitu indera penglihatan. Menurut ilmu anatomi, mata manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar mata manusia terdiri atas bulu mata, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Alis mata, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Kelopak mata merupakan 2 buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus kulit. Ada juga kelenjar air mata dan kelenjar melon. Sedangkan bagian dalam mata terdiri dari konjungtiva. Konjungtiva adalah membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera kecuali kornea. Konjungtiva mengandung banyak sekali pembuluh darah. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada bagian lapisan terluar mata yang berwarna putih. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Koroid adalah selaput tipis dan lembab, merupakan bagian belakang tunika vaskulosa atau lapisan tengah yang sangat peka oleh rangsangan. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata. Pupil. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lensa adalah organ fokus utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. Lensa berada dalam sebuah kapsul yang elastik yang dikaitkan pada korpus ciliare koroid oleh ligamentum suspensorium. Retina merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Pada retina terdapat reseptor. Aqueous humor atau cairan berair terdapat di balik kornea. Strukturnya sama dengan cairan sel, mengandung nutrisi bagi kornea dan dapat melakukan difusi gas dengan udara luar melalui kornea. Vitreous humor, badan bening. Badan bening ini terletak di belakang lensa. Bentuknya berupa sat transparan seperti jeli yang jernih. Sat ini mengisi pada mata dan membuat bola mata membulat. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Saraf optik, saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju otak. Otot mata. Pada otot mata terdapat beberapa muskulus. Yang pertama, muskulus levator palpebralis superior inferior, fungsinya mengangkat kelopak mata. Yang kedua, muskulus orbicularis okul otot lingkar mata, fungsinya untuk menutup mata. Yang ketiga, muskulus rectus okul inferior otot di sekitar mata, berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang keempat, muskulus rectus okul medial otot di sekitar mata, berfungsi untuk menggerakkan mata dalam atau bola mata. Yang kelima, muskulus obliquus okul superior, fungsinya memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Indera peraba. Kulit sebagai indera peraba. Bagian-bagian kulit yaitu yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri dari sel epitel yang mengalami keratinisasi yang mengandung bahan lemak yang menjadikan kulit tidak air. Sel superficial dari straum ini, sel konstan dilepaskan dan diganti. Sel lain mengandung cairan berminyak. Lapisan ketiga terdiri dari sel-sel yang mengandung granula yang mampu merefraksi cahaya dan membantu memberikan warna putih pada kulit. Lapisan keempat mengandung sel yang memproduksi melamin, suatu bahan yang bertindak sebagai perlindungan terhadap pengaruh sinar ultraviolet. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah, tetapi limfe bersirkulasi dalam ruang intraseluler. Yang kedua, dermis. Dermis terdiri dari jaringan fibrosa yang lebih padat pada bagian superficial dibandingkan bagian dalamnya. Dapat didefinisikan 2 lapisan. Yang pertama mengandung akiran saraf sensorik, pembuluh darah dan limfatika. Yang kedua mengandung serat kolagen, serat elastik,
glandula sebacea, glandula sudorbera, folikel rambut, dan musculus erector iri. Yang ketiga, hipodermis. Hipodermis ini merupakan zona transisional di antara kulit dan jaringan adiposa di bawahnya. Hipodermis ini mengandung sel lemak, demikian juga jaringan ikat putih dan kuning, gumparan dari sejumlah glandula sebacea dan radix dari sejumlah rambut. Pemberian saat makanan dermis atau polium tergantung pada vena dan limfatika, baik secara bermyelin maupun tidak bermyelin, ditemukan dalam kulit yang berisi organ air dan banyak serat saraf. Organ ini memberikan respon sensasi panas, dingin, nyeri, gatal, dan raba dingin. Indra pengecap. Lidah merupakan indera pengecap. Secara garis besar, lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu radix lingua adalah pangkal lidah, dorsum lingua adalah punggung lidah, dan apex lingua adalah ujung lidah. Yang pertama, lidah bagian atas atau permukaan superior. Bagian atas lidah ini memiliki bentuk seperti huruf V. Huruf V pada lidah disebut dengan sulcus terminal. Fungsi dari bagian atas lidah adalah untuk mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. Yang kedua, akar lidah. Akar lidah letaknya di antara tulang hyoid dan juga di bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar memiliki posisi duduk di bagian orofaring. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah, sebab tanpa akar, lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Yang ketiga, tubuh lidah. Bagian besar 2/3-nya adalah tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah akan ada permukaan kasar dengan nama papilla lingua. Tubuh lidah tidak akan dikelilingi oleh gigi lateral dan permukaan anterior. Papilla di bagian tubuh lidah memiliki fungsi sebagai pembantu pengidentifikasian rasa yang berbeda dari makanan. Yang keempat, tonsil atau amandel. Tonjolan di sebelah kanan dan kiri mulut disebut dengan amandel. Amandel bisa membesar seiring berjalannya waktu. Jika amandel terus membesar, akibatnya adalah manusia akan kesulitan dalam menelan makanan. Fungsi utama amandel itu adalah sebagai benteng pertama dalam pertahanan tubuh manusia, sehingga amandel itu berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kelima, adenoid. Adenoid merupakan bagian dari lidah yang memiliki fungsi untuk mengurangi infeksi, sehingga jika ada kuman dan bakteri dicap oleh lidah, adenoid inilah yang bertugas untuk memerangi kuman dan bakteri tersebut. Yang keenam, yaitu kuncup lidah. Kuncup lidah merupakan struktur yang ada di bagian permukaan lidah. Tugas kuncup lidah adalah sebagai pencipta resep untuk rasa. Kuncup lidah bisa mengecap rasa manis, asam, pahit, dan asin. Rasa manis berada di lidah bagian tepi, rasa asam lidah bagian samping, rasa pahit lidah bagian belakang, dan rasa asin lidah bagian depan. Yang ketujuh, frenulum. Frenulum merupakan bagian lidah yang berbentuk berupa lapisan tipis jaringan yang berguna untuk penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Yang kedelapan, otot lidah. Tanpa otot, lidah tidak bisa digerakkan. Otot dalam lidah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok lidah intrinsik dan juga kelompok lidah ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang memiliki fungsi dalam pengubahan bentuk lidah dalam sementara, sedangkan otot ekstrinsik adalah otot yang berfungsi berupa pengubahan posisi lidah. Indra pendengaran. Telinga sebagai indra pendengar terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Struktur anatomi telinga dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap rangsangan getaran bunyi atau bunyi dari luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pinna auricularis, saluran telinga canalis auricularis epidermis yang mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar sebasea sampai di membran timpani. Daun telinga terdiri atas tulang rawan elastin dan kulit. Bagian-bagian daun telinga terdiri dari lobula, helix, antihelix, tragus, dan antitragus. Saluran telinga mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar lilin. Rambut-rambut halus berfungsi untuk melindungi orang telinga dari kotoran, debu, dan serangga. Sementara kelenjar sebasea berfungsi menghasilkan serumen. Serumen adalah hasil produksi kelenjar sebasea, kelenjar seruminosa, epitel kulit yang terlepas, dan partikel debu. Kelenjar sebasea terdapat pada kulit liang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah atau cavum timpani. Telinga bagian tengah berfungsi menghantarkan bunyi atau bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Bagian depan ruang telinga dibatasi oleh membran timpani, sedangkan bagian dalam dibatasi oleh foramen oval dan foramen rotundum. Pada ruang tengah telinga terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Membran timpani. Membran timpani berfungsi sebagai penerima gelombang. Setiap ada gelombang bunyi yang memasuki orang telinga akan mengenai membran timpani. Selanjutnya, membran timpani akan menggelembung ke
ke arah dalam menuju telinga tengah dan akan menyentuh tulang-tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang pendengaran akan meneruskan gelombang bunyi tersebut ke telinga bagian dalam. Tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas malleus, tulang martil, incus, tulang landasan, dan stapes, tulang sanggurdi. Ketiga tulang tersebut membentuk rangkaian tulang yang melintang pada telinga tengah dan menyatu dengan membran timpani. Susunan tulang telinga dapat dilihat pada gambar. Tuba auditiva eustachius adalah saluran penghubung antara tulang telinga tengah dengan rongga faring. Adanya saluran eustachius memungkinkan keseimbangan tekanan udara rongga telinga tengah dengan udara luar. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi menerima getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga tengah. Telinga bagian dalam atau labirin terdiri atas dua bagian, yaitu labirin tulang dan labirin selaput. Dalam labirin tulang terdapat vestibulum, kanalis semisiscularis, dan koklea. Dalam koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi untuk mengubah getaran mekanik gelombang bunyi menjadi impuls listrik yang akan dihantarkan ke pusat pendengaran. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang berupa dua setengah lingkaran dan vestibular yang terdiri dari 3 buah kanalis semisirkularis. Ujung atau puncak koklea disebut helicotrema, menghubungkan skala timpani dengan skala vestibuli. Koklea atau rumah siput merupakan saluran spiral 2,5 lingkaran yang menyerupai rumah siput. Koklea terbagi atas 3 bagian, yaitu skala vestibul terletak di bagian dorsal, skala media terletak di bagian tengah, dan skala timpani terletak di bagian ventral. Indra penciuman. Indra penciuman adalah indra yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu aroma yang dihasilkan. Hidung merupakan indra pembau yang peka terhadap rangsang berbentuk gas dan uap. Dalam rongga hidung terdapat sel-sel reseptor yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus berselaput lendir. Hidung terdiri atas yang pertama lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar. Lubang hidung juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Bagian ini berkaitan langsung dengan rongga hidung. Diperoleh 2 buah lubang hidung pada manusia yang dipisahkan dengan septum hidung. Yang kedua, bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernapasan selanjutnya. Yang ketiga, septum hidung. Septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan. Dinding septum nasi dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk. Septum nasi terbentuk dari tulang dan tulang rawan hidung. Yang keempat, rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Dalam melakukan fungsinya, bagian ini akan dibantu oleh tulang tengkorak yang akan membentuk dinding-dinding hidung. Ada 4 dinding yang saling berkaitan, yaitu dinding superior, inferior, medial, dan lateral. Yang kelima, saraf hidung. Saraf hidung ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Yang keenam, sinus hidung. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus paranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. 4 sinus yang dimiliki manusia adalah sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Yang ketujuh, tulang rawan hidung. Tulang rawan ialah bagian kuat namun elastis pembentuk bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung. Tulang rawan yang membentuk bagian hidung dinamai tulang rawan hialin yang memiliki sifat semi-transparan, kuat, dan juga fleksibel. Walaupun memiliki sifat kuat dan elastis, tulang rawan juga bisa rusak jika terjadi benturan yang sangat keras. Yang ke-8, silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Yang ke-9, selaput lendir. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus yang hidung dapat terlindungi dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Yang ke-10, saluran hidung. Bagian belakang hidung ini diperoleh saluran yang berkaitan dengan tenggorokan.
pada nasofaring ada tuba eucalyptus dan juga tonsil adenoid. Nasofaring ini akan berperan untuk mengatur tekanan udara oleh tuba eustachius dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonsil adenoid.